Ataupun Tuhan Yesus datang untuk menjemput semua ya anak-anaknya. Siaplah kerja kita, saudaraku. Kita sangat rindu supaya semua yang sudah kita kerjakan itu benar-benar rencana Tuhan bagi kita. Dan Tuhan berkenan ya, sama seperti Daud. Tuhan sangat berkenan kepadanya. Ya, karena dia melakukan kehendak Tuhan. Kisah Rasul berkata, dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ya, jadi pada zaman Daud dengan pada zaman sekarang tidak bisa kita samakan atau bandingkan. Pada zaman kita ada rencana Tuhan, dan kalau kita patuhi melakukan apa kehendak Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Amen. Di dalam Alkitab banyak contoh mengenai orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Kita semua tahu, bahkan sudah mengajarkannya. Tapi paling penting saudaraku melakukannya. Jadi kalau saya mulai dari awalnya, semuanya kita tahu saudaraku bahwasanya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amen. Dia bahkan menciptakan kita oleh karena kasihnya. Amen. Sebenarnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus enggak hanya kesepian di sorga. Ya, mereka sangat saling. Saudara, kalau saudara dengan kekasih saudara, enggak saudara peduli kan semuanya. Asal bisa saudara dengan kekasih saudara. Allah Bapa, Allah Anak sangat dekat. Ya, sebelum pun dunia diciptakan, mereka itu kasihnya itu sempurna. Mereka itu adalah kasih adanya. Mereka tidak kesepian. Bukan karena kesepian maka kita diciptakannya, tapi karena kasihnya, saudaraku, dia ciptakan kita segambar dengan dia supaya kita boleh bersekutu dengan dia. Dan dia juga boleh bersekutu dengan kita. Dan tahukah saudara, tempatnya bersekutu dengan kita di dunia, di Taman Eden. Dia tidak menarik mahasiswa manusia, saudaraku. Ini lihat orang-orang ini semua mahasiswa semua. Dia menarik, bukan dia angkat manusia itu, ya dia bawa ke sorga, lalu dia bersekutu di sorga. Ya bisa, Tuhan serba bisa, semua bisa. Tapi Tuhan sendiri ada di Taman Eden untuk bersekutu dengan kita. Tuhan membuat, ya kalau kita renungkan, Tuhan membuat dunia inilah tempatnya bersekutu dengan kita. Itu sebabnya nanti saudaraku, sesudah manusia ini rusak oleh dosa dan tidak bisa lagi tinggal di Taman Eden, karena tidak ada dosa bisa tinggal di tempat Tuhan ada. Ya, keluarlah kita. Bumi pun dikutuk dalam Kejadian 3. Ya, begitulah dikutuknya. Sebenarnya semuanya baik, diusahakan oleh manusia yang tidak berdosa. Bumi pun diciptakan tanpa dosa. Ya, maka semua baik. Saudara tahu bagaimana uap air yang keluar ya untuk membasahi. Tidak ada banjir waktu itu. Ya. Lalu kemudian Tuhan datang, mereka bersekutu, Adam dan Hawa menantikannya sampai dosa datang. Begitu dosa datang, Kejadian 3 menuliskan betapa berubahnya keadaan itu. Manusia takut jumpa dengan Tuhan, pertama kali dikatakan takut. Manusia tahu dia kehilangan kemuliaan Allah, ya, telanjang. Dan pertama kali juga Tuhan menentukan kalau di hadapan Tuhan harus ada dikorbankan, karena Tuhan membuat kulit binatang. Dia tidak menyemat daun, saudaraku, tapi kulit binatang. Ada korban di situ. Amin. Dan pada waktu kemudian manusia beranak, ada Kain dan Abel. Abel mengerti dan dia memberikan korban. Tapi Kain, dia berikan apa yang dia hasilkan. Sampai sekarang saudaraku, kalau manusia mengandalkan apa yang dia sanggup atau apa yang bisa untuk mencapai Tuhan, tetap tidak bisa. Hanya darah Yesus. Harus ada korban untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Amen. Itu semua diberikan Tuhan gambaran. Dan Tuhan tahu itu. Bahwasanya diciptakan manusia segambar dengan dia. Kelak mereka diberikan kehendak bebas. Walaupun diciptakan segambar kehendak bebas, mereka akan ada yang memilih. Itu makanya dikatakan Yesus itu sudah disediakan jauh, ya, sebelum pun diciptakan manusia. Kalau kita renungkan itu, betapa baiknya Tuhan itu. Amen. Betapa kasihnya kepada kita. Amen. Dan itulah yang selalu menarik kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amen. Karena kita menyadari, karena kita mempunyai pewahyuan betapa Tuhan mengasihi kita. Amen. Pada saat seperti itulah, apapun yang dikatakan oleh musuh, kita tetap kembali kepada Tuhan. Amen. Dan saudaraku, kita melihat bagaimana sesudah manusia berdosa, Tuhan menjanjikan Kejadian 3:15 Tuhan Yesus. Tapi manusia tetap aja cenderung untuk berdosa.
Kejadian 6, begitulah Tuhan, dikatakan di situ, Tuhan menyesal menjadikan manusia. Sehingga dia menghancurkan, menghabiskan seluruh manusia. Coba kita baca Kejadian 6. Sebenarnya kita baca itu kita sedih ya membacanya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal dan bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetap ada remnant, golongan sisa sampai sekarang. Jadi manusia mempunyai kecenderungan hati selalu mau berbuat dosa. Nanti kalau saudara lihat, sudah penuh itu diselamatkan dengan anaknya 8 orang. Nyanyi sekolah minggu ya, 8 orang selamat. Nah, yang 8 ini pun saudaraku mulai juga dia berbuat dosa. Yang Pak Nuh lah dia mabuk, yang anaknya lah mengejek, tidak, yang dan seterusnya. Kemudian ada keturunannya yang paling kita kenal namanya Nimrod. Didirikannya pula Babel setinggi-tingginya, mau mengimbangi, sama aja kayak Lucifer kan, rohnya itu. Nah, begitulah manusia itu, saudaraku. Lalu Tuhan memilih lagi, saudaraku. Sudah Nuh, mula Adam gagal, Nuh gagal, maka dipilih Tuhanlah Abraham. Ya, dan dari Abraham Tuhan pilih satu bangsa, yaitu keturunan dari Yakub. Bukan Abraham anaknya Ishak, ya. Lalu kemudian Ishak ada anaknya. Ishak, Abraham ada lagi anaknya ya, Ismail. Ada lagi anak keturah. Ya, tapi itu semua disuruhnya pergi. Hanya tinggallah karena yang dijanjikan Tuhan adalah Abraham, orang beriman. Lalu kemudian Ishak anaknya Yakub. Ada juga anaknya Esau. Tapi bukan itu. Jadi Tuhan memilih satu bangsa. Bukan, kalau kita baca kita, bukan karena baiknya dia, bukan karena besarnya, bukan karena hebat. Tidak, karena memang Tuhan sayang kepadanya. Saya percaya saudaraku, saya bukan karena baiknya saya, tapi karena Tuhan sayang sama saya. Tidak ada jalannya Tuhan sayang sama saya, tapi dia sayang saja. Dan itu membuat saya selalu bersyukur walau bagaimanapun keadaan saya selalu bisa berkata dengan aman, ya, dengan hati yang secure, ya, yang mengatakan Tuhan sayang padaku. Ya, sedangkan kalau Pak Munti aja apapun dipikir Pak Munti sayang padaku, sudah merupakan satu jaminan. Baru Pak Munti, ya, ini Pak Munti udah nggak ada, tapi ada Tuhan Yesus. Makanya tidak ada apapun. Haleluya. Begitulah Tuhan itu mengasihinya, saudaraku, sehingga kemudian dia pilihlah bangsa ini. Dan hanya bangsa itulah yang punya hukum. Kalau tidak di dunia ini hukum, kalau kita bilang hukum rimba, bukan hukum rimba, saudaraku, hukum dosa. Dulu itu siapa yang mau jadi raja harus membunuh semua orang. Tidak ada itu hukumnya. Kalau begini, mencuri gini, harus begitu, gak ada. Kalau pulihkan 4 kali lipat domba orang, gak ada gitu, saudaraku. Ya, suka-suka di dunia ini tanpa Tuhan sangat mengerikan. Mengapakah masih ada, ya, seperti misalnya negara-negara itu ada peraturan itu turun daripada bangsa pilihan Tuhan. Kalau saudara lihat itu, makanya kadang-kadang kita kan nggak suka ya, karena itu semua turun dari Romawi, hukum dari Belanda. Belanda itu dari Romawi, Romawi itu dari Christianity, ya, dari kekristenan, dari Tuhan. Makanya saudaraku, manusia berusaha semua keluar daripada jalan Tuhan itu. Tetapi bagi kita, karena kita tahu dari mana kita datang ke dunia ini, yaitu diciptakan Tuhan, segambar dengan Dia, seperti Adam. Tetapi karena kita berdosa, kita terpisah dari Tuhan. Tapi Tuhan oleh karena kasih-Nya, Yohanes 3:16, memanggil kita kembali, memberikan jalan. Ya, pada waktu saya selamat, saudaraku, saya tidak mengerti. Billy Graham menulis buku mengenai itu, ya, Peace with God. Dia katakan manusia ini mencari seluruhnya di dunia ini untuk menemukan damai, untuk kembali kepada Tuhan.
adalah orang dia katakan mencari ya damai dengan ilmu setinggi-tingginya. Dengan demikian dia bisa mencapai Tuhan. Menyerang tidak. Dia katakan kalau ilmu paling tinggi di dunia ini yang paling pintar, yang bisa meniru dan orang Jepang. Dia buat ini mobil, dia buat lebih baik. Ya, dibuat ini dia buat lebih baik sampai sekarang. Ya, mungkin sekarang Cina lebih hebat. Tapi dia katakan, ini Billy Graham yang menulis, angka bunuh diri di Jepang itu paling tinggi di dunia. Jadi ilmunya yang hebat itu tidak bisa mengimbangi hatinya yang kosong dari Tuhan. Orang Amerika dia katakan dialah orang yang paling sophisticated, paling berpendidikan ya, dan mempunyai sistem sosial yang tinggi standarnya. Tapi di seluruh dunia ini dia yang paling banyak mempunyai tempat-tempat hiburan. Karena hatinya tidak bisa dihiburkan dengan semua. Perlu hiburan. Kalau lihat mau Disneyland lah, mau inilah, mau itulah. Oh, mengapa? Kosong. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Yang pada mulanya menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Lalu Tuhan berikanlah jalannya supaya hukum dosa, seperti tadi dikatakan, manusia hendaknya dosa semata-mata bisa dibebaskan kita dari hukuman upah dosa dalam maut. Amin. Dipatahkan hukuman itu dan kuasa dosa itu. Sebab misalnya adalah satu pabrik, dia menghasilkan katakanlah minuman keras. Kalau di Medan itu namanya Samsu ya, minuman keras. Ya. Jadi Samsu namanya ya. Samsu TKW. Iya TKW. Nah, TKW itu semuanya itu orang muda itu. Ya. Lalu diberantaslah semua toko-toko, kedai-kedai. Kalau di Medan namanya kedai ya. Kedai-kedai TKW ini, kedai-kedai botol ini semua. Habis semuanya. Tapi kalau pabriknya masih ada, ya tetap lagi. Seminggu lagi udah penuh lagi orang-orang mabuk. Yang perlu dibuang semuanya dan dihancurkan juga pabriknya. Apakah yang menghancurkan? Itulah dosa, itulah setan yang menipu manusia dan manusia mau patuh kepada tipu dayanya. Kehendak daging itu kan seperti Adam dan Hawa, kan kehendak dagingnya itu kan. Maka dilihatnya lah buah itu baik adanya. Lalu kepinginlah dia. Padahal seluruh buah pohon seluruh taman itu bisa dimakan. Kenapa mesti itu? Kenapa begitu banyak dosa? Banyak dia semua bisa kita. Kenapa mesti makan narkoba? Tuhan memberikan orang untuk hidup dalam rumah tangga yang baik. Kenapa mesti mengadakan penyelewengan? Tuhan memberikan semuanya. Semua manusia diberikan Tuhan berkat. Kenapa mesti korupsi? Semua berasal daripada kehendak daging yang disorong oleh musuh. Karena semua yang baik dari Tuhan, tetapi dari setan itu merusak, mencuri, merusak, membinasakan kita. Penipu dari mulanya. Jadi saudaraku, Tuhan mau melepaskan kita dari dosa, dari kutuk dosa, dan dari akar dosa, dari kuasa dosa. Makanya kalau orang menerima Yesus, dia bukan hanya minta ampunilah dosaku, tapi Yesus itu Tuhan. Amin. Kalau Yesus itu Tuhan, maka kita pindah dari kerajaan gelap, buku Kolose mengatakannya, kepada kerajaan terang, kerajaan anaknya. Jadi kalau kerajaan anaknya, dia memerintah, tidak ada dosa dalam Yesus. Orang yang dalam Tuhan tidak bisa lagi berbuat dosa, tidak mau lagi, dan punya kuasa. Karena hidupnya Yesus ada padanya. Amin. Bisakah dia masih berbuatnya? Bisa, karena kita punya kehendak bebas. Itu pilihan kita. Tapi kalau dari Tuhan, Tuhan sudah berikan kepada kita hidup yang baru, hidup yang bebas daripada hukuman dosa, bebas daripada kutuk dosa, bisa berbuat manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Amin. Itulah sesungguhnya kehendak Tuhan. Mengapa kita harus hidup seperti itu? Karena Tuhan datang bukan hanya supaya kau semuanya masuk ke surga, bukan itu saja, itu yang paling utama. Tapi supaya apa rencana Tuhan semula itu dipulihkan Tuhan. Amin. Kita tahu rencana Tuhan kita itu segambar dengan Dia supaya bisa bersekutu dengan Dia. Amin. Maka Tuhan berkata, kau sudah selamat, mari pulihkan kau. Jadi kau tinggalkan semua manusia lama, pakai manusia baru. Makin lama, makin baru, sehingga kau menjadi seperti Yesus. Amin. Dipulihkan Tuhan. Itu sebabnya saya dan saudara dan semua jemaat kita
Tiap hari harus berubah. Amin. Dari mana datangnya berubah? Pertama sekali harus selamat, lahir baru. Itu makanya Tuhan memberikan kepada kita semuanya, anak Tuhan, gereja Tuhan, apalagi hamba Tuhan, perintah agung. Haleluya. Haleluya. Perintah agung supaya semua manusia itu, ini ditinjau dari bagaimana kita harus kembali kepada rencana Tuhan. Ya, supaya semua manusia itu dia pindah daripada keras. Itu sebabnya berikan Tuhan Yesus. Dengan demikian kita hari lepas hari masuk pada rencana Tuhan. Karena Tuhan mau satu umat yang bisa tinggal tidak lagi di Eden tapi di Yerusalem baru. Amin. Umat yang betul-betul menjadi umat yang patuh, umat yang percaya, dan umat yang sayang kepadanya. Makanya hukum pertama mengasihi Tuhan di atas segalanya. Amin. Kalau kita tidak mengerti hal itu, saudaraku, itu saja dulu ya, mengenai bagaimana kita harus dipulihkan, maka kita akan hidup muter-muter seluruh, jatuh bangun dalam kehendak yang manusia lama. Ya, karena itu sangat menarik kita sudah sangat terbiasa, sudah nyaman di situ. Kalau misalnya kita biasa bohong, nyaman kita dibohong itu. Kita harus, makanya Tuhan katakan, siapa mau mengikut aku harus nyangkal diri. Kita harus memilih untuk tidak nyaman dalam manusia lama, tapi harus nyaman dalam manusia baru. Amin. Harus kita sangkal diri kita dalam manusia lama. Makanya orang begitu selamat, perintah Tuhan nomor 1 dibaptis. Dibaptis itu seperti proklamasi kemerdekaan. Saudara tahu kalau Indonesia dulu tahun 1945 17 Agustus diproklamirkan, dengan ini kami bangsa Indonesia, betul? Menyatakan kita ini merdeka. Dan lain diurus belakangan, kan gitulah kira-kira. Kita pun begitu. Nomor 1 selamat dulu, yang lain diurus belakangan. Mengapa? Karena begitu kita merdeka, langsung datang sekutu mau mengambil kita balik. Aksi Polisioner 1, aksi polisi itu kan sekutu itu datang. Makanya ada 10 November. Bung Tomo, mengapa? Karena mereka datang balik. Makanya ada Malioboro. Itu kan Jenderal Marlborough namanya. Tapi datang kita Malioboro kita bilang. LS. Mengapa? Karena mereka mau mengambil kembali sampai KMB. Nah, kalian belum lahir semuanya. Saya di situlah saudaraku mulai sekolah. Pada waktu KMB, konferensi meja bundar, di mana kedaulatan penuh bagi negeri Indonesia. Walau sesudah itu pun masih ada lagi saudara, Kahal Muzakar lah, DII lah, segala macam sampai sekarang ini. Permesta, ya. Nah, mengapa ada begitu? Karena setan tidak akan membiarkan. Dia akan terus berusaha supaya membunuh, mencuri. Dia tahu itu surga, dia ada di sana, dia sangat cemburu kepada kita. Dan dia tidak bisa menyerang Tuhan secara langsung. Bagaimana dia menyerangnya? Sama seperti saudara. Kalau saudara nggak suka orang, serang anaknya. Dibully anaknya. Pulang anaknya udah babak belur. Ya. Kalau saudara abri, saudara datang kepada dia, saudara pukuli dia. Begitulah sekarang ini. Tapi kita, Tuhan menyuruh kita, kalau ada membuli, usir dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kita untuk kalah. Amin. Kita harus terhadap setan, tapi terhadap manusia kita harus mengasihi. Kadang-kadang terbalik, saudara. Ya, tunduklah kepada Tuhan, lawanlah setan. Kita tunduk pula kepada setan dan kita lawan pula Tuhan. Karena kalau kita saling bertengkar itu melawan Tuhan, melawan firman-Nya yang berkata hendaklah kamu saling mengasihi. Kalau ada musuh pun tetap mengasihi. Mengapa? Nah, musuh kita bukan daging dan darah, musuh kita setan yang belakangnya. Jadi yang kita serang adalah setannya, bukan orangnya. Setan menyerang kita, saudaraku, sebenarnya maksudnya untuk menyerang Tuhan. Itu sebabnya kita harus lebih daripada pemenang. Kita katakan Tuhan kita itu hidup. Nah, begitulah sebenarnya kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mau memulihkan kita, sehingga kita yang tadi yang kehilangan kemuliaan Allah, ya, yang sudah diselamatkan Tuhan, harus berubah makin lama, makin dari 2 Korintus 3 ayat 17, oke, dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada roh Allah dalam kita, kita merdeka. Amin.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Oleh karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya semakin besar. Dan istilahnya yang simple, ada roh Tuhan dalam kita. Yang membebaskan kita daripada kuasa dosa. Sehingga kita berubah. Semakin hari, semakin menjadi Yesus, semakin menggambarkan kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Amen. Yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah, dipulihkan Tuhan. Itu sebabnya kita nggak boleh menyanyikan aku masih seperti yang dulu. Tidak boleh sama sekali. Begitu selamat kita harus berkata, aku sudah jadi kejadian yang baru. Terus dibaharui. Sampai jadi kita sendiri harus mengalaminya. Dan tahukah saudara, murid tidak bisa lebih dari guru. Jemaat kita akan mengikuti kita. Kalau kita berubah, dia pun ikut berubah. Kalau kita tidak berubah, wow, orang dunia pun tahu kalau murid kuncing guru, murid kuncing guru. Artinya muridnya lebih parah. Mengapa dia lebih parah? Karena dia tidak sedewasa kita rohaninya. Dia lebih mudah lagi ditipu setan. Maka Tuhan Yesus berkata, aku menjaga diriku kudus untuk mereka. Kita pun begitu. Dan menjaga diri kita bertambah hari, bertambah kudus. Dalam Efesus 4:24 dikatakan manusia baru itu yang berjalan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Kita berjalan di situ, maka murid kita mengikut di belakang. Kenapa saudara? Kita terus setia mengikut Tuhan. Setia bertumbuh. Nah, setan itu, ya, kalau saudara masih kecil jemaat saudara, kalau saudara masih mulai berapi-api, dia biarkan saudara. Sampai kemudian satu tempat di mana saudara bisa mempengaruhi banyak orang, dipukulnya saudara. Saudara jatuh bersama dengan banyak orang lain. Itu sebabnya kita, ketika kata Tuhan Yesus, harus menjaga diri kita tetap kudus dan bertumbuh terus. Amin. Lalu di belakang kita ada banyak orang diberkati. Amin. Ya, kita memberkati orang, saudaraku, baguslah kita memberikan sedekah atau memberikan banyak-banyak bantuan ya. Tapi yang paling bisa memberkati orang dari hidup kita yang benar dan dari pengajaran kita kepadanya. Amin. Memuridkan dia menjadi murid seperti Tuhan Yesus. Makin hari. Haleluya. Jadi dari sini kita melihat bahwasanya adalah kewajiban kita untuk melihat hidup kita ini berubah karena Tuhan telah menciptakan kita segambar dengan Dia. Walaupun manusia ini sudah rusak atau sudah jatuh, Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia pulihkan sehingga dari seluruh 7 miliar atau 6 miliar di dunia ini manusia, kita termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Jalan itu adalah jalan sempit, saudaraku. Dan kalau sudah masuk di situ, hargakanlah itu. Amin. Dan Tuhan mau kita ini, dalam buku Filipi 2 dikatakan seperti bintang-bintang yang bercahaya di dalam dunia yang gelap ini. Bagaimana caranya kita percaya? Tentulah kita menjadi terang seperti Tuhan. Akulah terang dunia, kan begitu kata Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, kamulah terang dunia. Bagaimana caranya? Kalau matematikanya A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C. Artinya kalau Tuhan berkata, kamulah jadi terang, kamu jadi garam. Lalu pada kali yang lain Tuhan berkata, akulah terang dunia, berarti kita harus sama seperti Yesus. Amin. 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 Jadi saya dan saudara setiap hari memastikan selalu dibaharui. Ya, selalu dibaharui. Karena kalau karunia roh, saudaraku, itu diberikan Tuhan, bisa diletakkan tangan, lalu orang bisa dapat imparat. Tapi kalau buah roh, itu harus bertumbuh. Amin. Harus lengket sama Tuhan. Lengketnya dengan apa? Tentunya dengan hidup diserahkan pada Tuhan dan dengan firman-Nya. Amin. Jikalau kau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam, maka engkau akan berbuah lebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa saja yang kau minta akan diberikan Tuhan. Kaulah murid-muridku. Yohanes 15:7-8 itu. Haleluya. Jadi untuk itulah yang pertama sekali, baik kita semuanya, itu kita selamat. Apalagi kita sudah hamba Tuhan, haruslah kita pastikan hidup kita berubah. Amin. Di tahun baru, dibanding dengan tahun baru yang lalu, kita mesti bersyukur kepada Tuhan kita berubah. Amin. Kalau kita tidak berubah, apalagi kalau kita bertambah jahat, ya, mundur, saudaraku, belum terlambat. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk panjang sabar, tapi janganlah rendahkan
Firman Tuhan berkata, jangan sepelekan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan itu, hargakan itu. Mari kita maju terus. Kita berseru kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan, bangun, bangkit, berjalan. Amin. Lalu kita lihat saudaraku, hari lepas hari hidup kita berubah dan kita menjadi terang, semakin terang, semakin terang. Amin. Dan dalam hal itu nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin dipermuliakan. Sampai nanti saudaraku, tahukah saudara, sampai mati pun kita nggak akan pernah kita sempurna. Amin. Dan saya berkata puji Tuhan untuk itu. Mengapa? Nanti kalau kita mati berarti akan disambung Tuhan lagi. Kalau kita udah sempurna, alangkah bosannya di sorga. Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan Tuhan. Ya, begitu-begitu saja lah. Tidak, justru karena kita belum sempurna, maka kita perlu terus disempurnakan. Sehingga 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 1.000.000 tahun, kita masih melihat betapa Tuhan itu. Dan terus diobatkan, makin diobatkan. Itu adalah satu hal yang sangat menggairahkan. Di dunia ini orang suka mencari hal-hal yang baru. Udah pergi dia ke Bali, biasa Bali. Pergi ke Labuan Bajo, pergi lagi ke Raja Ampat, ke Buna. Seluruhnya, habis Indonesia pergi lagi ke Australia. Udah dekat habis, pergi lagi dia ke Amerika, pergi lagi. Kalau perlu pergi sampai ke ujung-ujung kutub utara sana. Kenapa? Memang Tuhan menaruh dalam hati kita selalu bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Selalu inginkan. Bagaimana sebenarnya Tuhan itu? Ada keinginan untuk bertualang, adventurous. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang diam saja. Dia Tuhan yang sangat kreatif. Dan itu ada pada kita. Seharusnya ada pada kita. Banyak saudara bangun bangkit, kerjakan perkara-perkara besar bagi. Haleluya. Coba saudara lihat, kalau dibilang sepak bola, kalau dibilang pertandingan sport, bapak-bapak semua sibuk di situ kan. Saya kadang-kadang heran, apa enaknya menonton tinju, tapi senang sekali. Sepak bola saudaraku, semua duduk, ribuan jutaan orang duduk, cuma 22 orang aja yang sibuk. Di sebelah sana, 11 orang kan, 11 tambah satu wasit lah, atau penjaga. Itu aja yang lari ke sana dan yang lainnya hanya duduk aja. Sepanjang malam saudaraku, gak tidur. Ada satu ya kesukaan kalau melihat sesuatu yang bergerak, yang dinamis, yang siapa yang menang gol lebih hebat dia daripada pemainnya. Pemainnya hanya saling bergol, dia udah loncat-loncat. Gitulah sebenarnya Tuhan mau hidup kita itu selalu bergairah saudaraku, untuk menemukan hal-hal yang baik daripada Tuhan. Itu jadi kepada kita, mulai kita lahir baru, hari lepas hari, jangan pernah katakan bosan. Orang Kristen kalau bosan, rugi besar. Seharusnya orang Kristen itu orang yang paling bergairah. Selalu ada baru baginya. Selalu ada yang harus dia dapatkan dari Tuhan. Kenapa orang dalam tempo 50 tahun terakhir ini mendapatkan kemajuan yang luar biasa? Saya mengalaminya. Saya lahir tahun 1943, nggak ada radio. Kalau dulu PSMS itu ini macam, namanya AM Kinantan dari Medan. Selalu menang. Walaupun Persija kalah, Persib kalah, PSMS selalu menang. Zaman saya dulu, waktu masih anak-anak. Tapi bukan ada TV, bukan enggak. Radio sebesar ini, namanya radio Bantang, kayak roti Bantang. Jadi satu kampung itu udah kumpul di situ. Kami satu toko, ya tukang-tukang bahan semua di situ menunggu. Namanya dulu yang paling hebat Ramlan Yatim dan Ramli Yatim, itu 2 orang bersaudara. Nama lagi, ya banyak lah itu. Ya, mulailah berdua, ini menyepak ke sana, kami pucuk, sepak. Enggak nampak saudara. Entah betul enggak kata penyiar itu. Dari mana saudara tahu? Entah beng-bengnya. Tapi waktu dia katakan gol, pernah sekali satu waktu katakan semua berlompat, dipukul dia, jatuh radionya, habis semua. Itulah saudaraku. Waktu saya umur ya pontong 53 di Medan. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba dikatakan ada TV. Nggak bisa bayangkan TV itu gimana ya. Datanglah TV di Indonesia, ya. Wah itu mesti dibuka dulu untuk antena. Tinggi sampai mana. Dan ada pula kemudinya. Sudah bagus belum? Itulah kerja kami. Datang angin putih beliau habis dari mana? Tahu angin putih. Burung aja nengkat tuh. Acaranya cuma dari jam 5 sampai jam 10. Gak ada lagi. Siap lah itu. Jadi kalau pulang saya praktek, saudaraku buru-buru lah. Ada namanya
kalau dulu Oshin ya, tapi sebelum itu ada Shintaro. Nah, itu kayak ninja sekarang ini. Saya cepat-cepat praktek. Ayo, berapa lagi pasien? Cepat dikit. Ada Shintaro. Sekarang seminggu. Begitulah minimnya sosmed. Lalu dikatakan ada komputer. Seperti otak manusia. Nggak bisa bayangkan. Kalau dibuat komputer itu seperti otak manusia, dia kata komputernya mesti sebesar rumah ini. Gimana pula dibawa-bawa komputer sebesar rumah? Sekarang ini saudara punya satu handphone, saudara punya dunia di tangan saudara. Hanya dalam tempo 50 tahun. Tahukah saudara dari mana datangnya? Itulah kreativitas yang dari Tuhan, yang baik dari Tuhan itu. Ya, dan kalau saudara lihat, maka penciptanya banyak orang Yahudi. Ya, banyak orang Yahudi karena dia memang kesayangan Tuhan. Tuhan walaupun jatuh pada dosa, Tuhan tetap sayang. Tapi janganlah tinggal tetap dalam dosa. Amin. Dan Tuhan berikan itu semuanya, Tuhan pulihkan itu semuanya. Ada maksud Tuhan di situ. Supaya orang manusia ini mencari Tuhan. Sebab itu tidak jadi begitu saja. Ada seseorang yang memberikannya. Dulu saudaraku, saya ingat waktu kecil, ya kami semua borokan. Karena nggak ada betadine saudaraku. Obat merah pun nggak ada. Jadi kalau ada luka, ambil salep, baunya nggak kira, karena bau belerang. Nah itulah katanya adik. Ditaruhlah saudaraku segepok di dalam apa itu, pergi sekolah semua orang nggak mau dekat kita. Makanya biasa itu orang punya puru namanya. Boroknya itu ada yang segini, ada segini. Di mana-mana badannya dia ada bekas borok. Itu zaman dulu. Sekarang saudara anak kecil pun tahu, lu kasih pak. Apa saja lah itu namanya, betadine kek, ketamisin. Udah selesai. Misionaris zaman dulu, kalau dia menikah dengan seorang gadis, lalu dia akan datang kepada calon mertuanya dan berkata, Bapak, saya mau kawin dengan anakmu. Ini orang Amerika lah. Dia katakan, oke, kau bekerja kau, misionaris. Pikir 2 kali bapaknya. 10 kali pun mungkin. Mengapa? Karena banyak di antara mereka tidak pulang kembali. Dan dia katakan dengan terus terang, kemungkinan anakmu tidak akan pulang karena mungkin kami akan berkubur. Kalau saudara baca itu riwayat misionaris yang ke Burma, ke Tiongkok, saudaraku, nanti anaknya 5, mati 3 atau mati semua gara-gara hanya penyakit demam. Karena tidak ada antibiotik. Itu baru ditemukan tahun 40-an. Ya, begitu dapat antibiotik berubah semuanya. Ya, adalah satu hal. Apalagi sekarang, saudaraku, anti kanker ada, anti ini ada, semuanya ada. Dari manakah itu? Datangnya dari Tuhan. Amen. Untuk apakah itu? Supaya kita mencari Tuhan. Amen. Supaya kita mencari persekutuan dengan Tuhan dan mengakui dia Tuhan. Amen. Tetapi saudara tahu dalam banyak-banyak perkara kita melihat bahwasanya setan suka membohong. Sebaliknya daripada meninggikan Tuhan, dia akan membuat manusia itu menjadi sombong. Ya, malahan seperti yang saudara lihat, bom atom itu sebenarnya maksudnya bukan untuk membunuh manusia, malah dibuat untuk membunuh manusia. Itu ke saudara, narkoba itu. Ya, sebenarnya itu morfin itu adalah obat yang baik untuk meredakan sakit bagi orang, tapi dibuat menjadi kecanduan dan lain sebagainya. Pada waktu saya masih mahasiswa, kami belajar mengenai obat-obat morfin, saudaraku, itu sangat menolong. Ya, tetapi dibuat di situ awas-awasnya. Karena semua obat itu harus ada awas-awasnya, ada batasnya. Semua obat adalah racun. Dalam kadar tertentu, dosis tertentu menjadi obat. Tapi semua obat adalah racun, termasuk narkoba. Sebenarnya bisa jadi obat, tapi kalau dimakan malah bisa membunuh. Mengapa? Karena manusia yang seharusnya dia mempergunakan apa yang dibuat Tuhan baik, tapi karena dosa. Hari ini saya ulangi lagi saudaraku, sesudah kita selamat, sesudah jemaat kita selamat, kita sebenarnya sudah putus daripada segala hukum dosa, segala hukuman dosa, dan segala kutuk dosa, dan semua kuasa dosa. Itu sebabnya tadi malam kita KKR, kita berani mengatakan semua orang yang percaya pasti menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata dia akan meneguhkannya. Dan kita percaya apa yang dikatakan Tuhan itu kan jadi. Jadi Tuhan memulihkan kita segambar dengan dia. Satu lagi Tuhan berkata berkuasa di bumi. Itu sebabnya tadi malam kita KKR, kita berani mengatakan semua orang yang percaya pasti menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkata dia akan meneguhkannya. Dan
dan kita percaya apa yang dikatakan Tuhan itu kan jadi. Jadi Tuhan memulihkan kita segambar dengan Dia. Satu lagi, Tuhan berkata berkuasa di bumi. Saya dan saudara, kalau sudah selamat, apalagi hamba Tuhan, harusnya berkuasa di bumi. Amin. 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 Kita melihat saudaraku, setan masih ada di dunia ini, tetapi dia mempunyai limit untuk bisa mengganggu kita. Sebenarnya sidang Tuhan dikatakan, aku yang bangun gerejaku, pintu gerbang banget sekali, tidak bisa mengalahkannya. Ya. Kalau kita mengerti kuasa ini, dan kalau kita appropriate, yang mengerjakan kuasa itu, maka tidak ada yang bisa menyentuh Tuhan, menyentuh kita, menyentuh gereja Tuhan. Haleluya. Tuhan mau pulihkan itu. Dan selalu lihat bagaimana kalau kita selamat, tanda-tanda orang percaya. Mengapa itu? Karena Tuhan mau pulihkan kembali. Haleluya. Dan kemudian Tuhan suruh kita penuh Roh Kudus. Karena yang mengeksekusi kuasa Tuhan di bumi ini adalah Roh Kudus. Tuhan berkata mengusirkan setan, Tuhan berkata maka orang sakit sembuh, Tuhan berkata berkat ini kantuk, semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus dari sorga yang berikan kepada kita, yang sealos dengan Dia, yang seperti Dia, maka Roh Kudus telah bekerja untuk itu. Itu sebabnya saya dan saudara, kalau mau menerima kuasa Tuhan itu, saudaraku, kita harus penuh Roh Kudus. Ya, tetapi Tuhan masih juga memberikan kepada kita, bukanlah syarat ya, tetapi adalah satu jaminan bahwa kalau kita bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, maka Tuhan mencurahkan kuasanya. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, maka kita juga tidak bersungguh-sungguh hati punya iman. Dan kalau kita tidak punya iman, tanpa iman mustahil. Makanya sesudah kita selamat, kita harus penuh Roh Kudus, penuh firman. Haleluya. Dan dengan hati, karena Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita, dengan hati yang tulus menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat hidup kita dipulihkan Tuhan. Amen. Jemaat kita dipulihkan Tuhan. Haleluya. Untuk apa dipulihkan Tuhan? Tadi kita katakan supaya kita bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya kembali kepada kemuliaan Tuhan, supaya kuasa kembali. Satu lagi, supaya kita berkembang biak. Tuhan berkata, ya, kita baca Kejadian 1. Supaya kita tahu untuk apa sih kita jadi hamba Tuhan ini. Kadang kalau kita nggak tahu, kita akan bergulut-gulut. Bahasa Indonesia itu atau bahasa Arab? Artinya mutar terus. Bergulut-gulut di situ, nggak maju-maju, berputar-putar di situ. Pak Sopan tahu tuh ya, bergulut-gulut. Oke lah, Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Lalu kala itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, 1 segambar dengan Dia, 2 berkuasa, 3 penuhi bumi. Tuhan mau bukan hanya 2 saja, Dia ciptakan 2, tapi dari 2 Dia mau penuhi bumi. Kalau mereka tidak berdosa, penuhi Taman Eden. Kalau mereka makan buah hidup kekal itu, saudaraku, kenapa Adam itu begitu dikatakan Tuhan mati, nggak langsung mati? Karena dia sebelumnya, dia sudah makan itu buah batang kehidupan itu. Ya, itu membuat dia sampai 1000 tahun baru mati. Tapi Tuhan sebenarnya mau kita selama-lamanya. Nanti kalau dilihat Wahyu, saudaraku, dikatakan ada pohon yang mengeluarkan buah yang kesembuhan. Kita makan di situ, makanya kita hidup kekal selamanya. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita menjadi pulih, berubah tiap hari. Tuhan mau kita berkuasa. Amen. Berkuasa karena iman kita yang mengalahkan dunia, dan oleh Roh Kudus yang memberikan kita kuasa. Dan sekarang Tuhan mau kita penuhkan bumi. Amen. Saudara berkata kalau begitu cocok lah orang Batak, berburu 10 hari, anak 10 pintu. Oke lah, dengarkan baik-baik saya. Yang akan mewarisi hidup kekal bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, yang memenuhi bumi baru dan langit baru adalah orang-orang yang selamat. Amin. Jadi kalau berburu 10 anak, marana 10 pintu, 33 pun anak kita.
Kalau nggak selamat mereka, nggak ada sama-sama kita di situ. Maka perlu sekali kita, anak kita secara badani selamat semuanya. Keluarga kita secara badani selamat semuanya. Tapi selain itu, untuk memenuhi atau kembali dipulihkan Tuhan, kemampuan kita untuk bisa memenuhi bumi ini, semua kita harus punya anak rohani. Makanya diberi Tuhan perintah agung. Dimulai dari beritakan Injil. Injil adalah kuasa, ya, untuk menyelamatkan orang yang percaya. Haleluya. Lalu orang itu selamat. Dengan singkat saya beritahukan aturannya, urutannya. Sesudah selamat dikatakan baptiskan mereka. Mengapa baptisan? Kembali lagi, baptisan itu lambang menanamkan manusia lama bangkit pada manusia baru. Sebab kalau sudah selamat tetap berjalan dalam manusia lama, tidak akan pernah berubah. Tidak akan dikembalikan kuasa padanya, tidak akan berubah menjadi Yesus, tidak akan ada anak rohaninya. Makanya nomor 1, baptiskan mereka. Jadikan mereka murid dengan mengajar mereka. Sayang, gereja itu adalah tempat mengajar mereka. Kalau hanya penginjilan, kita seperti iCare dulu. Sebelum ada GKI, Pak Munte memulai iCare, YPK iCare, Yayasan Pelayanan Kristen iCare. Itu sangat fenomenal. Di mana-mana kami pergi, di mana-mana kita pergi, ya bagi saudara yang masih sudah ada waktu iCare, saudaraku, ribuan orang selamat. Lalu Pak Munte berkata, kembali kepada gerejamu. Tidak dimuridkan. Bahkan ada gereja yang pendetanya belum lahir baru. Bagaimana memuridkan? Tetapi kita waktu itu merasa itu adalah untuk menolong gereja. Belum sampai pada pengertian. Satu waktu kami pergi ke Australia. Bertemu, kalau saudara tahu itu pendeta ya, pastor to pastors, ya, Kevin Conner, saudaraku, ya. Lalu kemudian kami bertemu dengan mereka dan mereka beritahu mengenai gereja ini. Pulang dari sana kami berkata kepada iCare, mari kita sungguh-sungguhlah, ya, bangun. Semua keluar, semua mau persekutuan. Kembali kepada gereja lama di mana dia sudah sangat biasa di situ, opungnya di situ, bapaknya di situ, dia di situ. Diputuskan itu sulit bagi mereka. Jadi selalu aja dalam kerajaan sorga nih remnant, golongan sisa. Adalah sisa, saudaraku. Saya beritahu saja sisanya waktu itu. Kami ada kira-kira 120 PDRT namanya, ya, bukan KKS, PDRT. Ya, Pak Munte pulang dari Korea, dia buat PDRT, tapi boleh kembali ke gereja masing-masing. Ya, ada kira-kira 120 ya PDRT dan kira-kira 1000 lebih jemaatnya kalau hari Jumat di sekarang itu namanya Prasagi Fruit Market, tapi dulu namanya Sima Concern, ya. Di situ banyak ini anak-anak Tuhan dari selamat. Di situ hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia, saudaraku, termasuk Ibu Bapak Pendapatan Tanjung, Ibu Dian, ya, Ibu Hiloria, Ibu itu semuanya dari Sima Concern, dari yang pertama sekali itu. Nah, jadi waktu itu kemudian kami berkata, ini kehendak Tuhan yang sempurna adalah gereja. Mari kita buat gereja. Siapa saudara yang merasa ini? Saudaraku, gak ada yang mau. Semua tidak mau. Kecuali satu orang janda, namanya Ibu Hawati. Ya, dan beberapa orang yang dikucilkan dari gereja karena sangat miskin. Ya, dan preman lah. Jadi itulah saudaraku. Saya ingat waktu itu kira-kira ya nggak sampai 100 orang. Kami mulailah kebaktian di Hasanuddin, tapi bersungguh-sungguh hati saudaraku untuk seperti gereja. Karena dalam perintah agung dikatakan sesudah selamat mereka harus jadi murid dan mengajar mereka apa yang kuajarkan kepadamu, kata Tuhan kepada rasul-rasul. Jadi sesudah seseorang itu selamat, dia harus mau dimuridkan. Amen. Itulah artinya gereja, eklesia. Mereka dipisahkan dari dunia, dikumpulkan jadi satu untuk bersama-sama menjadi murid. Amen. Jadi kalau di dunia, di Indonesia ini itu dikatakan satu organisasi, tapi dalam kerajaan sorga itu bukan organisasi, tapi itu satu organisme, satu tubuh, satu kehidupan dari Tuhan, satu kumpulan daripada orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini yang mempunyai kehidupan dari Tuhan yang harus bertumbuh terus. Amen. Makanya dibuat gereja. Tapi kalau kita buat begitu, nggak ngerti lah Bapak Menteri Agama. Kita katakan, Pak, ini organisme ya Pak, tubuh Kristus. Nggak ngerti dia, saudaraku. Ya, jadi
negara Indonesia punya peraturan, maka kita pun disuruh Tuhan ikut peraturan, kita pun mendaftar masuk GKI. Saya tidak usah beritahu kepada saudara, adalah sangat mustahil GKI ada di kota Medan dan ada seluruh Indonesia kalau bukan Tuhan yang mendirikan. Dan adalah mustahil GKI dapat izin dari departemen kalau bukan Tuhan mengadakan mujizat. 3 hari berturut-turut waktu itu Pak Munte sakit, saudaraku. Lalu kemudian saya disuruh untuk seminar nuclear medicine, ya, kedokteran dengan memakai radioaktif dengan nuklir. Lalu saya ikut karena saya bagian darah. Lalu kami pergi sama, saya seminar, Pak Munte pergi berobat, dokter bilang harus dioperasi. Lalu kami minta contoh, saya minta waktu Bapak Sidaputar, itu ahli yang paling baik seluruh Southeast Asia, dari seluruh Asia Tenggara, berkata, ibu kan dokter, marah dia saudara. Harus dioperasi, ngerti nggak? Gimana dokter, anak saya masih kecil sana, begitu begini. Saya kasih waktu 3 bulan. Lewat 3 bulan, saya tidak tanggung nyawa Bapak Pendeta. Ya hormat kali sama Pak Munte. Oke, terima kasih. Pulang kami berdoalah, nyanyian Pak Munte KKR tiap malam. Kalau lain ditolong saya juga. Itu saja namanya, selalu tiap malam. Namanya terbuka. Orang pun berbondong-bondong, dia tetap juga sakit. Haleluya. 6 bulan saya dikirim lagi saudaraku untuk seminar, saudaraku. Saya bilang, ayolah Pak, kita ini dokter, sudah sembuh aku. Ayolah Pak. Pergilah kami. Kenapa lama sekali? Dia marah pada saya. Lalu sudah lewat waktunya. Dia bilang, maaflah. Waktu dia belum prof. Masih dok, maaf dok. Saya katakan, mesti periksa lagi dari awal. Periksa. Sudah mulai ada USG. Waktu itu belum ada. Yang pertama itu masuk kateter, saudara. Masuk kateter. Belum ada USG. Masih pemeriksaan yang sangat menyakitkan. Ya, masuk kateter. Seluruh pembuluh sampai ke ini semuanya dapatlah itu penyakitnya, batu dan lain sebagainya. Lalu dia USG saudaraku, kemudian kami datanglah besoknya atau lusanya di Growol itu saudaraku. Kami pegangan tangan mendengar apa vonis. Dia lihat, nggak tahu lah entah tensi berapa tensi kami waktu itu ya, jantungnya pun tuk. Ya, dia katakan, waktu dia bilang, ya gitu, apalah ini ya. Apa itu? Sudah sembuh. Dia katakan, hah? Kami bingung. Sudah sembuh. Ya, tidak operasi. Itu nomor 1 kan. Operasi ini takut kali operasi saudaraku. Tidak operasi dong. Ya, kok sembuh, apa dioperasi katakan. Kenapa kalian makan? Pak Munte lah. Kas Pak Munte, kas seperti kalian lah. Kami cuma berdoa dong. Oh, kalau berdoa tidak ada yang mustahil, apapun bisa. Katanya pula saudara. Iya, saya mendengar kesaksian. Dia berkata kepada pasien lain yang seperti Pak Munte ada bantuan. Dia katakan, itu Pak Munte itu sembuh. Kamu pun percaya saja. Ayo sembuh-sembuh. Haleluya. Dapatlah saudaraku, mulailah iCare, mulailah jadi gereja. Mengapa? Karena saudaraku, kalau iCare menginjil tidak siap itu perintah agung. Harus dibaptiskan, harus baptisan itu kami serahkan pada gereja masing-masing. Tidak, baptisan hanya bukan upacara. Baptisan itu satu nazar, satu proklamasi, satu janji kepada Tuhan. Oh Yesuslah Tuhan, tidak lagi dalam manusia lama, hidup baru, mengikut Yesus seumur hidup. Amin. Dan itu harus dilakukan dengan benar-benar. Itu pun ribut, karena itu berarti harus ditenggelamkan. Tidak bisa dipercik-percik. Ramai saudaraku sudah pun percaya, tidak mau dia kalau ditenggelamkan. Saya pun sudah dipercik, itu pun persoalan. Tapi tetap lagi, kalau Tuhan yang mau gereja, apa pun tidak bisa mengatakan. Lalu kemudian saudaraku mengajar, diajar. Apa yang kau ajarkan itu Matius 28. Mulailah dia bagaimana mengajar orang, ya. Waktu itu kalau Medan Kota itu saudaraku, tiap minggu seorang itu selama. Yoga seorang. Pak Munte pernah bersaksi waktu dia sedang
sedang memacari saya lah. Karena aku ini nggak ada kerja, nggak ada, ya nggak ada titel, ya aku hamba Tuhan, ya. Lalu kau mau ikut Tuhan? Ya saya memang mau melayani Tuhan, ya. Lalu dia katakan 5 tahun pertama kita kerja keras. Saya pikir kok 5 tahun, aku seumur-umur pun kerja keras. Waktu 5 tahun, ya, dokter itu paling, di dunia ini yang paling kerja keras satu dokter, satu pendeta. Jadi tidak sulit bagi saya loncat dari kerja keras ke kerja keras juga sama aja, ya. Jadi saya nggak bisa ditakuti dengan itu. Tapi saudaraku, kemudian dikatakannya sesudah kami melayani demikian, membangun di GKI harus dimuridkan gimana ya. Saya baru siap dari BP7 dulu dari Pak Soeharto, bagaimana penghayatan, pengamalan Pancasila supaya semua kita di brainwash, ya, rakyat Indonesia dengan Pancasila. Itu semua saudaraku, dari mulai tahap saya lihat dari kepala, dari PTP ke ini, dari PR, semua kami di situ. Sangat ini saudaraku, sangat ketat sekali dibuat. Hampir kayak tentara, makan pagi, hanya tidur aja ke rumah. Yang lainnya semua di situ. Saya diintrik di situ. Anda, saya tahu istri pendeta dan ini. Coba beritahu, dia katakan pada saya, apakah Anda mau mengkristenkan Indonesia? Wah, bisa dicoba masuk penjara, Bu. Saya bilang sama dia, mana ada itu, Pak, apa namanya itu, ya. Saya kenal juga saudaraku, dia memang paling anti kepada GKI. Saya bilang, ini negara membebaskan rakyatnya untuk memilih kepada siapa dia percaya. Ya, tidak bisa itu dikristenkan. Kapan pun. Dan firman Tuhan pun bilang, barang siapa percaya. Jadi ada persoalan itu, Pak, saya kata. Boleh juga kau ya. Ya, saya belajar dari situ bagaimana, ya. Saya pikir ini bukan brainwash akan Pancasila, tapi setiap anak Tuhan harus membaharui pikirannya dengan firman. Dari situlah mulai keluar training dasar Kristen Indonesia. Dari Kristen. Makanya bahannya saudara lihat itu sangat sistematis sebenarnya. Ya, bagaimana? Bahkan banyak gereja menyonteknya dan meminta sama Pak Munte supaya kami ikut. Mengapa? Karena mesti diajari. Sampai mereka itu seperti kalau lahir kemudian dirawat, sesudah dirawat nggak cukup dirawat, harus dididik supaya dia bisa bertumbuh pengetahuan dunianya, tapi secara rohani harus dididik supaya dia kenal Tuhan. Amen. Makanya ada training dasar. Lalu orang berpikir itu adalah hak cipta GKI, bukan. Itu adalah perintah Tuhan. Bahwasanya Pendeta Agung berkata harus diinjili, dibaptiskan, diajari jadi murid. Amin. Nah saudaraku, tentunya ini dari tiap-tiap kalian di gereja, masing-masing gereja, kalian punya sendiri dalam tanda kutip perperangan, perjuangan. Ya, tidak sama mudahnya untuk menginjil, tidak sama mudahnya untuk mengajak orang dibaptiskan, tidak sama mudahnya untuk membawa mereka mau training. Dan kita tahu saudaraku, anak-anak kalau sudah dia sekolah atau sudah dia besar, kita minta dia supaya sebagai anggota keluarga, Butet, kau masak pagi selalu, Cok, kau sapu pekarangan, kan begitu, ya. Anakku, kau ngurus semuanya, lampu-lampu kita. Kalau kan dulu kami belum ada lampu, saudaraku, segala lampu Petromax, segala lampu Teplok, sampai adik saya yang paling kecil, saudaraku, yang gembala sidang di Padang, kami juluki dengan insinyur lampu Teplok. Dia mau ke ITB, tapi masih kecil, jadi dia bilang, iya boleh kalau jadi insinyur, tapi jadilah dulu insinyur lampu Teplok, urus dulu lampu Teplok kita. Nah begitulah saudaraku semuanya. Maka kita lihat bagaimana sebenarnya kita itu dididik Tuhan dari mulai lahir baru bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi dewasa, dan kemudian kita sendiri mempunyai murid atau beranak lagi. Dan itu dikerjakan sayang di gereja. Amin. Makanya gereja kita bukan yang penting berapa jemaat aja, atau bahkan bukan penting gedungnya. Gereja sebenarnya adalah jemaatnya. Amin. Kalau saudara punya gereja banyak, gedungnya tidak persoalan.
Betul. Tapi kalau saudara tidak punya gereja banyak, jangan pikir gereja menarik jemaat. Tidak. Jemaat membangun gereja. Amin. Bagian kita membangun gereja sesungguhnya, yaitu jemaat itu. Amin. Itulah perintah Tuhan. Amin. Makanya hari ini, jadi saudara, saya ulangi lagi ya, kita kembali dipulihkan seperti Tuhan. Berubahlah kita semua. Amin. Kalau kita merasa kurang maju, saudaraku, jangan kecil hati, maju, bangun, bangkit, maju. Bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, patuhi selalu firman dan roh Tuhan. Saudara akan berubah. Haleluya. Mengucapkannya hanya 1 menit, melakukannya seumur hidup. Amin. Besok lusa mungkin saudara lupa, kiranya Roh Kudus mengingatkannya kembali. Kemudian saudara harus berkuasa. Tuhan tidak mau saudara jadi pecundang atau ditokok-tokohin, istilah Medannya, ditokok-tokohin iblis. Tuhan mau dibodoh-bodohin. Tuhan mau saudara lebih dari orang yang menang. Apapun persoalan saudara, apapun pekerjaan setan, apapun yang saudara hadapi, saudara anak Tuhan. Yang dilengkapi Tuhan yang kuasa. Nama Yesus, firman Tuhan, darah Yesus, kuasa untuk mengusir setan. Semua iman yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan yang tidak pernah kembali kosong. Nah, semua diberikan Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan bisa memulihkannya, sehingga saya dan saudara bisa hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan. Jangan pernah mundur dari iman. Moto dari gereja kita, apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman. Harus bertekun. Ya, tidak jadi sehari kita aja mengajari tadi malam, kalau nggak sembuh, mari terus. Ya, dan kali sambung kalian, kalau nggak belum sembuh, datang ke gereja kami. Ya, memang betul, karena di gereja kita itu tempat kesembuhan. Datang ke, jangan takut mengatakannya, saudara. Dia mau nggak mau itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagian kita mengatakan di tempat kami ada kuasa Tuhan. Lalu saudara punya kuasa Tuhan, saudara punya, dan saudara punya berbuah, ya, punya anak memenuhi bumi, anak rohani. Tanpa anak rohani tidak ada yang ke surga. Tanpa saudara jadi anak Tuhan, tidak akan masuk Yerusalem baru. Nah, saudara dan saya memenuhi rencana Tuhan bagi manusia supaya dunia ini dipenuhi dengan orang-orang selamat. Nanti dunia baru, langit baru, Yerusalem baru, anak Tuhan yang baru. Dengan tubuh yang baru. Dari mana? Dari orang yang selamat, dari orang yang setia mengikut Tuhan. Dan tahukah saudara, nanti di sana pun adanya jenjangnya itu. Memerintah 10.000 tahun, memerintah 10 kota, 5 kota, 2 kota. Dan juga Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya, di Yerusalem baru tentunya semakin saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin dekat saudara dengan Tuhan. Marilah kita selama hidup ini mengingat itu. Ya. Setan akan, saya katakan setan atau kehendak daging akan mengalihkan mata kita kepada hal-hal yang dekat dengan panca indera ini. Apakah itu? Ya, manusia ini diciptakan Tuhan menginginkan sesuatu yang pleasure, ya, yang enak. Makanya ada Taman Eden. Tetapi Tuhan mau dalam hal itu kita ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan untuk diri kita. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan mau mengatakan, maka dalam Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah, itu semua ditambahkan. Kalau kita cari dulu itu semuanya, saudaraku, kita orang yang paling malang di bumi ini. Kalau udah selamat kita, yang kita cari dulu adalah hal-hal yang ditambahkan itu, yaitu yang ada di dunia ini, kita orang paling malang. Saudara bisa menjadi hamba Tuhan, karena ini semua hamba Tuhan yang kaya, ya, yang punya gereja besar, gedungnya, saudaraku, yang punya nama baik, semua gereja kenal nama saudara, saudara masuk TV, ya, saudara masuk majalah, saudara disebut-sebut nama saudara, ya, itu semua yang di dunia ini. Tuhan bilang, saudaraku, kalau yang kau mau berdoa supaya diterima, kau mau puasa supaya diterima, kau mau memberi supaya diterima, sembunyi. Artinya nggak usah orang tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Kalau kita mau supaya orang tahu aku di kota ini, aku dikenal, kalau nggak ada namaku, saudara, aku nggak perlu. Yang perlu Tuhan tahu. Amin. Usahanya apa yang disuruhnya itu kita kerjakan. Amin. Kalau Tuhan mengangkat kita tinggi, kembali lagi sama Tuhan kemudian. Kalau memang Tuhan membuat kita sama sekali nggak, nanti kita akan heran, saudaraku. Orang-orang yang mungkin 10 tahun, 20 tahun di Syria sana, nggak ada penjemaatnya mungkin, dikejar-kejar, nanti mahkotanya hebat. Ada sepanjang hidupnya, saudaraku.
ya dia sangat memikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan. Amen. Karena untuk itulah dia dipanggil Tuhan. Dia rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kita bersyukur di Indonesia ini, kita nggak perlu saudaraku. Ya kalau kebaktian kayak gini di gereja-gereja. Saya pernah ke Vietnam dengan Pak Menteri. Lalu saudara tahu, kami kebaktian, padahal yang punya hotel itu anak Tuhan, orang Kristen, dan yang menyediakan ruangan kayak gini sama bapak yang dari Korea ini, dia orang Vietnam, dia sediakan kamar itu dan dia katakan kalian masuk ke situ. Ya, pas saya waktu itu sedang berbicara, bagian saya saudaraku memberikan seminar, ya, tokoh saudara seminarnya, bagaimana menghadapi pendeta-pendeta wanita. Nggak ada yang mau kawin dengan mereka kalau mereka jadi pendeta. Kalau mereka jadi pendeta, mereka semua harus masuk penjara, kerja paksa, keluar, melayani lagi, tangkap lagi, masuk penjara. Sekolah Alkitabnya di penjara. Kalau belum masuk penjara, nggak lulus sekolah Alkitab. Dan tidak ada satupun orang yang mau menikah dari klan. Mereka itu kan punya suku-suku juga seperti kita. Nah, lalu saya sampaikanlah berapa yang saya, belum berapa menit, langsung datang, cepat berpencar. Lalu langsung dikatakan, tenang, keluar masing-masing ke kamarnya, nanti kami akan beritahu lagi. Karena apa? Rupanya udah ketahuan, sudah datang intel. Dan kalau kedapatan, masuk penjara, kerja keras, kerja paksa lagi. Masuklah kami ke kamar saudaraku. Tidak berapa menit kemudian dikatakan kita tinggal kumpul di kamar nomor sekian. Kumpullah kami di situ saudaraku, kayak densis berdempet. Itu banyak orangnya kumpul di situ. Tapi pada waktu kita mari kita berdoa, belum pun siap berkata mari kita berdoa, semua penuh Roh Kudus. Karena sangat berat untuk menjadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen pun berat. Saudaraku, puji Tuhan buat pemerintahan kita. Amen. Puji Tuhan buat Tuhan menempatkan kita di sini sehingga Tuhan tahu mungkin kita nggak sanggup di Vietnam, dia buat buka kita kayak orang Indonesia. Tapi hargakanlah Tuhan, saudaraku. Marilah bersungguh-sungguh hati dengan kebebasan yang ada sekarang. Janganlah saudara cari dahulu yang di dunia ini, baru mencari kerajaan Allah. Apakah saya menyinggung pers saudara di sini? Tidak, saudara. Itu firman Tuhan. Saya sudah 77 tahun. Ya, umur saya mengikut Tuhan 50 tahun. Saya tidak pernah menyesal. Dengar saya, tidak pernah menyesal. Saya tidak akan menceritakan apa yang saya alami sepanjang 50 tahun. Saya hanya berkata satu kalimat, beri syukur buat Tuhan sebab Dia baik. Kasih setia selama-lamanya. Dan itu berlaku bagi kita semua. Saudara, tentunya saudara bisa sendiri berubah. Tentunya saudara bisa sendiri untuk mengerjakan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ya, tadi malam kita sudah praktekkan semua. Amin. Jadi kan kalau KKR saudara ikut semua, kesempatan untuk meletakkan tangan, kesempatan untuk menyatakan, saudara pakai itu. Gak usah pikir Pak Widodo yang ini, siapa saja itu manusia saudaraku. Ya, gak pun masuk gereja saudara, yang penting dia selamat dulu. Yang penting dia jumpa dengan kuasa Tuhan, dan seumur hidupnya dia gak pernah lupa. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, ini bagaimana supaya dipenuhi bumi ini selama saya dan saudara hidup, kita ngambil bagian di situ. Kita sudah diberikan Tuhan kehormatan menjadi gembala sidang. Karena di dalam sidang yang kita bangun, selama kita terus menginjil, selama kita terus memuridkan, menjadikan murid, maka kita menggenapi perintah agung, menggenapi kehendak Tuhan, menciptakan, memulihkan kehendak Tuhan, yaitu memenuhi bumi ini dengan orang-orang selamat. Yang kelak akan sampai ke surga. Sayang, kalaupun saudaraku banyak yang kita bisa hasilkan di bumi ini menurut manusia, kalau tidak ada jiwa-jiwa yang kita bawa ke surga, itu sangat rugi. Haleluya. Kehendak Tuhan untuk memenuhkan Yerusalem baru, bumi baru, langit baru dengan manusia yang dibangkitkan kepada tubuh yang baru oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, tidak jadi. Kalaupun jadi bukan dari kita, bagian kita abaikan. Jangan sayang. Hari ini saya minta kepada saudara,
dimanapun tempat kita. Kata saudara, gereja saudara baru 5 orangnya, ataupun sudah 500 orangnya. Betapa saudara baru aja mulai, atau saudara sudah lama mulai. Betapa saudara selama ini sudah berapi-api, ataupun saudara selama ini merasa sudah mulai bosan, ya, nggak ada persoalan. Tapi mulai hari ini, mari kita bangun, mari kita bangkit, mari kita mulai. Haleluya. Saya percaya kasih karunia Tuhan. Dan tiap hari kita selalu menerimanya, saudaraku. Ya, semua yang kita lakukan, semua yang kita dapatkan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita alami itu semua kasih karunia Tuhan. Biarlah kita menikmatinya sungguh-sungguh. Biarlah seluruh hidup kita mempermuliakan Tuhan. Biarlah kita hidup hanya bagi Tuhan. Dan hidupnya hanya sebentar. Saya masih merasa beberapa waktu yang lalu saya masuk ke kedokteran, saudaraku, 17 tahun, sekarang 77, kayaknya baru kemarin. Ya. Nah, saya melihat bagaimana kawan-kawan saya sepantaran masih. Kawan saya banyak yang panjang umurnya. Ya, ada kami 3 berkawan dulu dari waktu kami masuk Lonco sampai sekarang 3 masih hidup. 1 Kristen, 1 Muslim. Ya. Semua udah pada sakit. Ya, tidak bisa kemana-mana. Padahal mereka itulah yang paling baik daripada yang lain. Yang lain ini sudah meninggal pun. Ya, ada yang ya saudara tahu lah kalau kami tua, ada yang Alzheimer, ada yang Parkinson, segala macam lah itu. Ya, kawan saya ini masih bisa jalan tapi harus pakai tongkat. Yang satu lagi baru dapat kanker, saudaraku. Ya, orang baik-baik, saudaraku. Tetapi yang saya mau katakan, dulu waktu saya mula-mula menjadi hamba Tuhan, semua mengatakan saya bodoh. Gila dan bodoh. Memang saya gila Tuhan Yesus dan bodoh dalam kejahatan. Memang saya bodoh, saudaraku. Orang mau tipu-tipu saya, saudaraku, no problem. Saya memang bodoh kalau kejahatan. Saya mau pintar dalam kebenaran Tuhan. Oke? Lalu kemudian, saudaraku, apakah yang jadi? Mereka semua berkata, pernah saya jumpa dengan salah seorang teman saya di bandara. Hei, saya katakan, siapa kau? Karena dia memang bos pula, saudaraku. Dia pikir saya mungkin salah satu muridnya, ya. Hei, siapa kau? Padahal kawan saya SD, saudaraku, di kampung. Bagaimana mungkin dia lupa kepada saya? Dia bilang, aku si aku masa. Rupanya saya udah tambah cantik, saudara. Bukan, kemudian sekali orang ini ikut, saudaraku. Mau kemana kau? Anakku ada pula pesta apanya, mertuanya. Mau ke sana. Oh ya, berapa anak kau? Begitu. Udah. Bisakah kami? Udah aku terlambat nih, aku lari ya. Kemudian dia cerita kepada kawan kami. Kawan saya yang berdua itu dan yang lain lagi. Gak kenal aku sama si Ra itu. Lalu mereka membuat kesimpulan. Kenapa dia begitu? Tetap sehat, tetap sukacita, tetap gairah. Karena dia melayani Tuhan. Dulu katanya saya gila, sekarang katanya saya, dia sangat diberkati Tuhan. Bahkan kepala bagian saya yang sibuk membuli saya, pada waktu saya berkata saya mau keluar, dia kata saya menghina. Masa kan lebih suka jadi pendeta daripada jadi dosen senior di khususan. Dimana semua orang, bahkan rektor kalau jumpa saya di pesawat, ya kak. Kalian kalau aku jumpa kadang-kadang udah saya golin aja. Iya. Kenapa nih Ustaz? Rektor, Rudin. Kenapa? Karena 2 papernya tuh jadi dokter anak. Paper saya diambilnya. Dia sangat hormat, saudaraku, ya. Rata-rata. Jadi makanya, saudaraku, tidak usah pikir apa kata orang. Saya tidak menunggu 50 tahun kawan saya berkata, kaulah yang betul. Atau ketua bagian jurusan saya berkata, si Ra itu juga lah yang betul. Atau orang berkata, makanya dia sehat karena dia selalu bergaul dengan Tuhan. Saya nggak perlu itu. Yang saya hanya tunggu, saudaraku, dan mulai sekarang dan setiap hari Tuhan berkata, sabaslah hai hamba. Yang lainnya itu ya bonus. Ya. Tapi yang sesungguhnya yang membuat hati kita selalu, saudaraku, menyala-nyala mengasihi Tuhan karena kita tahu Tuhan berkenan. Amin. Haleluya. Inilah ajakan saya kepada saudara. Prakteknya, saudaraku, kita kan 3 kali setahun dianjurkan
bukan dianjurkan pun sebenarnya, diminta untuk mengadakan KKR. KKR cuma suruh pikir ya, Tuhan salah. Natal bulan 12, Paskah sekitar bulan 4, kemerdekaan bulan 8. Jadi bergerak antara 4 bulan. Ya kan? 12, 4, 8, 12. Dengar baik-baik saya. Kalau ini sekarang kita sudah habis Natal, masuklah kita ke Paskah. Ya. Semua yang kalian dapat pada waktu Natal, muridkanlah itu baik-baik. Amin. Ya, baptiskan. Nggak bisa hari ini minggu muka, nggak bisa. Pokoknya sampailah dia kepada baptisan. Amin. Sampai berapa lama pun, tapi itu goal jangan gagal. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya saudaraku, waktu mau datang ke gereja Pak Munte, bukan Pak Munte yang ngajak saya, mengajak saya adiknya, itu kawan saya. Kami hanya berdua dokter di rumah sakit Pirngadi. Ayolah, nggak mau, aku jemput kau. Dia jemputnya saya. Aku capek kali ini, namanya Rohani. Aku capek kali ini. Aku tadi malam jaga. Minggu muka ya. Ya lah nanti. Minggu muka dia datang. Malas aku nih. 2 minggu. Datang minggu lari saya ke belakang. Minggu berikutnya lagi. Kau ini pun saya rasa mungkin 2 bulan. Yang terakhir nggak sampai hati saya. Jahat kali lah aku gitu. Bukannya Roh Kudus ya. Saya rasa, tapi pastilah Roh Kudus. Udahlah, oke lah. Tahukah saudara, sepanjang jalan bukan cuma saya dijemputnya, banyak dijemputnya. Dan semua yang dijemputnya itu kebanyakan juga berkata tunggu dulu. Mau dia nih? Enggak. Akhirnya saya aja tuh satu lagi. Hanya itu yang berhasil dari begitu banyak orang yang dijemputnya. Dia adalah gambaran dari teman saya yang tidak pernah mau marah apapun saya bilang. Apapun saya bilang dia nggak mau marah. Dia sebenarnya seharusnya dia buru tulang kami. Ya, jadi terbalik. Sebenarnya kami yang laki-laki kawin dengan saudaranya itu aja Pak Munte. Ini terbalik. Nah, kalau sama kami nggak boleh sama orang Karu, itu namanya turang impal. Tapi begitulah saudaraku. Akhirnya satu waktu saya datang, kemudian saya pun melihat saudaraku, orang ini sungguh-sungguh ya. Agak aneh dia. Ya, agak aneh. Apa itu saya pikir. Karena di gereja saya nggak ada itu Tapi saya kepingin tahu itu apa itu. Ya, ada juga yang aneh-aneh, tapi banyak sungguh-sungguh. Akhirnya saya di situ saudaraku, lalu ada misionaris lagi yang menolong bahwasanya memang Yesus itu belum berubah, baptisan Roh Kudus itu memang ada, kuasa Tuhan itu belum berubah sebagaimana kita pelajari tadi. Dan saya merasa memanglah saya harus belajar untuk itu. Saya saudaraku sungguh-sungguh belajar, dan sesudah kita selamatkan pada Natal, ajarilah dia, bukan cuma baptisan, ajar lagi dia training. Training itu saudaraku bukan seperti, maaf ya, saya pernah CD. Saya CD, tamat CD saudaraku, disuruh bertanya. Saya tanya seperti kalau tanya jawab di sekolah aja, mengenai siapa itu ini sebagainya. Nggak ada, Yesusnya nggak ada, nggak hidup. Jadi training itu adalah tempat saudara membuat dasar yang teguh dari firman Tuhan. Mengenai keselamatannya, mengenai kenapa dia berdoa, mengenai kenapa dia harus baca firman, mengenai bagaimana dia harus sembuh, bagaimana dia harus mengusir setan, bagaimana dia harus hidup di dalam jalan kebenaran, ya, tidak boleh dalam kenajisan. Itu semuanya satu persatu. Saudara, jangan hanya udah siap training, kasih sertifikat, lalu siap. No. Pengajaran, ada pengajaran kelas, ada pengajaran hari Minggu, ada pengajaran magang. Sebagai hamba Tuhan, seorang mesti punya murid untuk dimagangkan. Sehingga sebagaimana saudara, begitulah dia. Firman Tuhan berkata, murid tidak akan pernah bisa lebih dari guru. Itu sebab kita bersungguh-sungguh hati maju, supaya murid kita ikut di belakang kita. Sebagaimana iman saudara, begitu juga dia beriman. Sebagaimana saudara teguh dalam kekudusan, begitu juga dia teguh dalam kekudusan. Sebagaimana saudara menyala-nyala untuk memenangkan jiwa, dia pun ikut menyala-nyala memenangkan jiwa. Harus sabar saudaraku. Dan harus saudara terus terang lihat kepada saya. Kalau saudara memberikan orang terus terang, lihat dulu
Siapa yang memang ya minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus berdoa semalaman untuk 12 muridnya. Saya belajar itu saudaraku, ya pada waktu mula-mula saya selamat. Kalau memilih murid, harus murid yang memang hatinya itu mau menjadi murid. Kalau tidak, nanti saudara investasi bodong. Artinya saudara sudah habiskan umur saudara bagi dia, sudah habiskan waktu saudara bagi dia, sudah habiskan seluruh sumber daya saudara bagi dia. Ujungnya dia lari, tidak mau sungguh-sungguh. Jadi saudara lihat, dia sungguh-sungguh berdoa, dia sungguh-sungguh, dan saudara punya dari Roh Kudus, punya satu jaminan dalam hati. Tuhan sudah memberikan ini kepada aku untuk jadi murid. So, memberikan dia sungguh-sungguh, tumpahkan hidup saudara, biarlah dia menjadi. Kalau nanti Tuhan minta dia keluar dari sidang, jangan merasa kecil hati. Apa yang saudara tabur, pasti saudara Tuhan. Kami membuktikannya dengan mengirim saudara. Kalau memang saudara yang terbaik kami kirim. Kalau memang karena terbaik, lalu Medan sudah lama Medan anjlok. Tapi nyatanya makin hari makin banyak lagi orang mau menyerah. Karena firman Tuhan jangan sesat dan tidak bisa dipermainkan. Apa ditabur akan ditutup. Jiwa itu bukan milik kita, milik Tuhan. Gereja itu bukan milik kita, milik Tuhan. Semua hidup kita pun bukan milik kita. Saudara punyai satu sikap hati bahwasanya kita ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Dan hidup hanya dengan iman kepada Dia yang sudah mati menyerahkan dirinya. Dan tidak ada yang lain, saudara. Kita yang betul-betul sudah mati bagi Tuhan. Dan hidup bagi kita ini adalah semata-mata untuk Tuhan. Kalau orang katakan bodoh, nggak usah khawatir, saudaraku. Ya, saya ceritakan tadi kepada saudara, orang berkata bodoh, ujungnya dia berkata kau juga yang betul. Gak usah tunggu begitu lama, percaya saja. Bahwasanya tidak ada yang bodoh mengikut Tuhan. Saudaraku, yang bodoh kepada dunia ini justru dialah yang berhikmat dalam Tuhan. Haleluya. Jadi saudara muridkan, nanti menjelang bulan 4, katakanlah bulan 3, saudara punya KKR di Solo, ya. Ini untuk gereja saudara. Ya, gereja saudara. Karena selain dari KKR bersama, saudara kan punya KKR sendiri-sendiri. Ya, pastikanlah itu, saudara. Kalaupun memang yang hadir 20 orang, pun aja. Haleluya. Karena setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Jangan kecil hati kalau nggak langsung bisa bikin perkara besar. Ya, kalau bisa KKR-nya hanya, katakanlah seperti ini, buat berapa kita? 50? Berapa, Pak? 70. Katakanlah separuh ini, ada satu ruko, kan begitu? Hanya bisa dapat segini, atau satu rumah. Dulu di Hasanuddin itu hanya buat 50 orang. Praktek saya. Ya, praktek saya, nggak sampai pun 50 orang. Kamar makan, kamar tamu, kami buat. Kamar teras. Tidak muat, pakailah praktekmu, kata Pak Munti. Pakai. Dijebollah praktek dengan kamar pasien. Dapatlah 50 orang. Jebol lagi garasi sebelahnya. Dapat 100 orang. Jebol lagi gudang sebelahnya. Itu Hasanuddin, saudaraku. Jebol lagi, dapat 150 orang. Jebol lagi dapurnya, saudaraku. Dapat lagi. Praktek saya pindah terus dari sini ke kamar sana. Jebol lagi praktek saya. Dapat lagi 200. Jebol lagi, saya pindah lagi. Akhirnya praktek tertutup. Sudah gak ada waktu lagi. Sudah habis mengurusi jiwa-jiwa. Itu adalah persoalan yang baik. Amin. Daripada tetap lapang kita nggak ada waktu. Nah, itu baru persoalan. Karena tidak menggenapi apa yang dimiliki Tuhan. Jadi saudaraku, bulan 4 katakanlah KKR. Ya, ini kita muridkan seberapa bisa, seberapa. Katakanlah dalam tempo dari bulan 12 selesai, bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu dapat 2 murid, puji Tuhan. Katakanlah dapat 1, oke. Tapi jangan nggak ada. Karena di dalam Tuhan, saudaraku, Tuhan sudah memberikan itu, ya pastilah ada. Haleluya. 1 Korintus 15:58. Ya, segala pelayananmu tidak ada yang sia-sia. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Kemudian saudara bulan 3 mulai rencanakan KKR. Kunjungi kampung. Saudara punya visi. Katakanlah misalnya, saya kan nggak tahu Semarang. Ada Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan. Katakanlah begitu. Ada Semarang Timur. Kayaknya udah bisa menjangkau ada jiwa di Semarang Selatan. Nah, saudara bisa pikir, nanti kalau Paskah, kami Sianu itu ada di sana, kan buka situ.
Saudara fokus bulan itu mengunjungi mereka. Kami mau KKR dong, tanggal sekian nanti kalian datang ya. Tapi mari kita berdoa. Apa yang mau didoakan? Ini contoh. Saudara lebih mengerti mengenai Semarang. Kalau dia akan katakan, iya kami begini-begini, tapi kan belum tentu datang Pak Pendeta. Ya nggak apa-apa, saya hanya cuma beritahu. Dia bilang, bilang capek-capek, aku nggak mau kok. Jangan begitu. Walaupun dalam hati, jangan. Ya. Katakan Tuhan, apa yang ku tabur pasti ku tuai. Nanti dia akan jengkel, membuat saudara jengkel, bahkan bisa aja merundung saudara, ya, bully saudara. Ya, makin banyak bulinya, makin banyak pahalanya. Lihat pada saya, makin saudara bully saya, makin banyak pahala dari saudara. Aku tak akan bicara apapun mengenai kalian kepada siapapun, ya, bahkan kepada Tuhan pun aku kata berkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Karena aku pernah mau. Kenapa? Semakin orang berdoa, semakin besar pahalaku. Saya harus memastikan saya berjalan ke kebenaran itu saja. Haleluya. Karena saudaraku Tuhan melihat jauh ke dalam hati dan kita tidak bisa berdalih-dalih di muka Tuhan. Kalau di dunia ini apapun, makin apapun dunia ini makin banyak hoaxnya. Ya, makin lama dunia ini dikatakan yang jahat akan bertambah jahat, yang baik akan bertambah baik. Pilihlah yang baik bertambah baik. Haleluya. Apapun kata orang, kata Tuhan yang betul. Hebat kau kata orang, tapi bodoh kau kata Tuhan, bodohnya itu. Ya orang yang kaya itu saudaraku, dia kaya. Lalu orang-orang lihat Lesianu itu, macam dia lah kau. 7 turunan pun cukup uangnya. Begitu katanya kan? Nah, tapi Tuhan bilang apa di bawah? Hai bodoh. Kau mati kemana semua itu? Bodohnya itu saudara. Bijaksana pun kata orang dunia ini, bodoh kata Tuhan, bodohnya. Pastikan apa kata Tuhan. Itu bisa lalu bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak-bapak rohani di Inggris saudaraku, kira-kira 1500 tahun yang lalu, membuat satu keputusan, katekismus, kesimpulan. Isinya, the chief end of man's goal in this life. Ya, tujuan utama dari manusia hidup di dunia adalah memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Jadi saudara, hidup hanya untuk memuliakan Tuhan dan hidup menikmati Tuhan. Jangan sengsara. Karena apa? Marah, saudara. Tengkar, saudara. Ya, berhoax, menggunjing. Jangan. Enjoy. Nikmati Tuhan. Dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Haleluya. Sampailah saudara kepada standar itu. Kalau standar dunia ini, saudara ikut standar dunia ini, nanti saudara capek, lalu semua yang saudara kerjakan terbakar. Itu bilang kalau tidak dengan kasih sia-sia semua. Dan semua harus lewat api pengujian. Kalau tidak dilakukan dengan kasih sia-sia, janganlah saudara. Berjalanlah selalu dengan kasih. Allah itu kasih dan tinggal dalam kita. Pilihan kepada kita. Hendakkah kita berjalan dengan kasih atau masih tetap manusia lama yang masih suka bohong, yang masih suka jangan. Saya mintalah kepada saudara kita tidak sering jumpa. Saya tidak mau bicara perkara sia-sia. Saya hanya tahu firman Tuhan yang berkata semua kita sedang ujian. Minta. Kalau anak-anak saya ujian, saya bilang saya minta supaya kau lulus ujian, rajinlah kau belajar. Kalian anak-anakku, saya minta kalian dan luluslah dalam api pengujian Tuhan. Saya saudara mempunyai sikap hati yang benar kepada Tuhan. Ya, tidak ada apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Amin. Apa kata firman. Amin. Ikuti itu, saudaraku. Tuhan bilang berbuah. Ini saya tekankan lagi, mari berbuah. Amin. Saudara mau bulan 3, saudara seperti saya tadi katakan contohnya, saudara pergi ke Semarang Selatan, saudara kunjungi. Pas waktu KKR di gereja saudara bisa panggil dia karena udah kenal, mereka mau ikut. Kalau saudara KKR saudara katakanlah ikut 200, yang mau jadi murid katakan 2 atau 3 orang, fokus di situ. Yang lain semua dia ikut training, tapi yang sungguh-sungguh murid mungkin 2 orang 3 orang. Kalau dapat 10 orang, puji Tuhan. Lalu yang 2 orang itu saudara fokus lagi. Setahun 3 kali KKR, kan begitu? Sudah dapat bulan 4, masuk lagi bulan 8. Dari bulan 4 ke bulan 8, semua murid kan sungguh-sungguh. Sudah dapat yang pertama tadi 1 orang, yang kedua ini katakan lagi 1 orang atau 2 orang, dapatlah 3 orang. Bulan 8, saudara mulai lagi. Katakan udah siap, atau Semarang Selatannya masih ada lagi tempat.
terus lagi di situ. Atau kalau udah siap saudara, masuk lagi ke Semarang Utara. Ini contoh. Ya, atau ke kota lain dekatnya. Lalu saudara dapatkan lagi di situ dengan fokus. Aku kalau siap KKR ku bulan 8 ini, paling nggak tambah 1 KKS Semarang Utara. Kenapa? Karena saudara punya fokus. Aku mesti memperlebar. Tuhan katakan memenuhi bumi dengan anak-anak. Memenuhi bumi, penuhi bumi dengan apa? Dengan orang selamat. Makanya aku nggak mau mundur. Tuhan berikan aku KKR kemerdekaan ini. 2 orang lagi lah Tuhan murid. 200 orang hadir, 300 orang hadir. Itu satu goal yang tidak bisa saudara sendiri kerjakan, tapi tidak menggantang asap yang tidak karu-karuan. Artinya beri saya 100 murid Tuhan, itu kan mustahil. Kalau jiwa saudara pun cuma 10, nggak mungkin. Saudara paling nggak 1. Kalau jiwa saudara sudah 50, mungkin saudara bisa minta 5. Karena kalau dia datang pun 100 orang, saudara nggak tahu bagaimana, nggak punya waktu. Halo? Setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara kecil. Apa yang saya katakan? Bisa dikerjakan? Mau saudara kerjakan? Sekarang udah tanggung jawab saudara, udah habis utangku. Tidak, saling mendoakan, saling menolong. Haleluya. Habislah saudaraku, sampailah saudara setahun, habis tahun. Sudah mau masuk lagi Natal, saudara lihat tahun ini sudah 4 bersaudara. Lalu datanglah Ibu Munti, kita buka yuk sekolah kita. Bisa bu. Saudara lihat, kakak saudara 4 murid saudara, bisa dia pegang saudara. Ya, kemudian tahun mukanya saudara minta berganda lagi, katakanlah 4 lagi tahun muka. 10 tahun saudara sini 50 pekerja saudara, 50 kota baru. Haleluya. Yang saya katakan ini Alkitabiah. Ya, Tuhan tidak bisa dipermainkan, apa ditabur akan dituai. Setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Tuhan datang untuk memulihkan kita menjadi segambar dengan Dia. Tuhan yang sangat kreatif, Tuhan yang memberikan kita kuasa, dan Tuhan memberikan kemampuan untuk berbuah banyak atau beranak banyak di bumi. Bisa ini dijadikan saudaraku? Bisakah Tuhan mengerjakannya? Maukah kita saudaraku dipakai Tuhan? Siapa yang mau angkat tangannya? Oke, turunkan lagi. Siapa yang percaya? Siapa yang mau mempraktekannya? Oke, jangan turunkan. Sama-sama kita bersati. Oh Tuhan Yesus, saya percaya firman-Mu ya dan amin. Apa yang telah Kau janjikan digenapi. Saya mau bersungguh-sungguh hati. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Saya mau menggenapi perintah agung. Engkau berjanji menyertai saya sampai pada kesudahannya. Tidak ada yang sia-sia. Firman-Mu mengerjakan kehendak-Mu, menyelamatkan jiwa-jiwa dimulihkan dalam sidang saya. Jadikan Tuhan semua mereka murid yang setia yang kelak membangun gereja Tuhan, sehingga gereja yang saya gembalakan terus bertumbuh, terus berganda, menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kali pemberitaan firman Engkau sertai dengan tanda. Engkau juga mengubahkan saya Tuhan, berubah jadi kejadian baru, bertambah hari, bertambah seperti Yesus. Juga jemaat saya bertumbuh semuanya, seluruh sidang saya mempermuliakan Tuhan, dan kami menikmati hidup dalam Tuhan, bersama Tuhan, hidup yang diberkati, hidup yang sertai Tuhan sampai Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dijadikanlah kepada kami sesuai janji-Mu, sesuai iman kami. Kepada-Mu lah kami percaya, kami patuh, kami berharap, kami bergantung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami semua diberkati. Semua yang percaya katakan amin-nya. Amin, 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 amin. Haleluya. Bagaimana? Adakah saudara yang marah kepada saya dengan firman Tuhan? Tidak ya? Jangan nanti saya pulang. Sebenarnya aku marah kali sama ibu itu. Parah kali aku. Itu bahasa Medan lagi, bahasa Medan. Ya. Mari bersuka cita kan firman. Haleluya. Saya minta Joyce menolong kita. Haleluya.